Halo semuanya, apa kabar? Saya lanjutin tentang obrolan saya dulu tentang persiapan perkawinan yang bagian pertama kita bahas tentang kebersamaan. Nah, pada kesempatan ini saya mau cerita sedikit bahwa salah satu prinsip yang nggak bisa kita tinggalin dalam perkawinan itu adalah selain kebersamaan, kebersamaan itu harus tak terceraikan, tak terpisahkan kecuali oleh maut. Saya nggak mau ngomongin tentang perpisahan, nggak mau ngomongin tentang perceraian, tapi saya mau ngomongin tentang bahwa dalam perkawinan ketika seseorang siap untuk berkomitmen, membuat janji seperti yang saya ceritakan dalam obrolan tentang segitiga cinta, ada passion, ada intimasi, sama ada komitmen, maka kebersamaan sampai akhir hayat itu sesuatu yang penting. Semua orang pasti ingin kan waktu memasuki ke alam perkawinan atau dunia perkawinan itu bahagia. Semua pasti juga mengharapkan nanti bisa abadi. Semua mengharapkan semuanya nanti punya happy ending dalam hidupannya. Pasti itu menjadi bagian dalam salah satu impian pasangan. Dan ini harus kita jaga, harus kita rawat bersama. Tetapi memang faktanya kan nggak mudah untuk melakukan itu. Maka saya akan cerita sedikit 3 hal yang kira-kira penting untuk dibangun supaya kebersamaan ini bisa sampai akhir hayat. Yang pertama tentu yang tidak bisa dilupakan supaya kita bisa selamanya bersama-sama. Pertama-tama adalah rahmat pengampunan. Tentu pengampunan ini tidak begitu saja bisa menyelesaikan semua. Tetapi seperti yang saya ceritakan dulu, pengampunan itu merekatkan perpisahan, menyatukan apa yang tadi retak. Jadi itu yang bagian pertama yang harus kita mohon dalam kebersamaan itu. Pengampunan itu bukan hanya dari diri kita, tapi rahmat dari Tuhan. Memang nggak sekali jadi ya, nggak sekali jadi. Terus bagian kedua yang nggak kalah penting adalah bahwa dalam membangun kebersamaan seumur hidup itu berpikir tentang solusi, bukan menyalahkan. Berpikir tentang solusi, bukan menyalahkan. Kadang yang terjadi, seseorang give up, stop dari sebuah komitmen karena buntu. Itu terjadi karena memang yang dibicarakan ketika terjadi ketidaksepahaman itu adalah menunjuk kesalahan, menunjuk kekeliruan, menunjuk masa lalu. Jadi orang susah move on dari masa lalunya dan menjadikan 10 tahun yang lalu sebagai alasan persoalan pada masa kini. Peristiwa masa kecil dijadikan alasan untuk menyalahkan pasangannya yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masa lalu itu. Nah, ini yang sering terjadi. Maka saya ingin mengatakan bahwa dalam kesempatan itu konflik-konflik hendaknya membicarakan apa solusinya, apa yang mesti kita cari, jalan keluar apa yang mesti kita temukan terhadap situasi. Salah satu usaha untuk membangun kelanggengan itu adalah bersama-sama duduk bicara, mencari solusi. Kalau itu nggak terjadi, sudahlah, habislah. Yang ada persoalan-persoalan itu tidak terselesaikan. Selain pengampunan, juga mencari solusi. Tentu yang berikutnya yang membuat langgeng itu antara lain adalah kemampuan untuk mengerti apa yang terjadi dengan pasangannya. Sering kesalahpahaman terjadi karena kita menganggap atau berasumsi tentang pasangannya. Sehingga sebenarnya apa yang terjadi atau yang bergulat dalam diri pasangan itu nggak ditemukan, tetapi yang terjadi adalah mengira-ira. Dan itu bukan yang terjadi, bukan yang sebenarnya dimaui. Maka 3 hal tadi itu sebenarnya penting untuk membangun sebuah kebersamaan yang langgeng. Maka dalam pacaran usul saya memang pertama-tama kita harus latihan mengampuni. Dan ini butuh rahmat dari Tuhan, perlu banyak berdoa, perlu banyak mengasihi. Dalam relasi, dalam pacaran, kalau kita sulit mengampuni akan membuat kita, susah. Ya. Tapi harus dua pihak. Karena pengampunan yang diberikan tidak disertai dengan pertobatan juga susah, nggak bisa. Terus yang berikutnya tadi itu adalah cari solusi.
selama pacaran, cobalah ketika berkonflik, manajemen konfliknya adalah mencari solusi. Ketika kita tidak sepaham dengan pasangan kita, mulai latihan, baiknya gimana ini. Terus yang berikutnya, komunikasi yang baik. Bukan komunikasi memerintah, bukan komunikasi otoriter, tapi komunikasi yang mencoba memahami.